Iya, masih aja ada yang bilang gitu. Kita nggak boleh takut sama corona karena corona itu makhluk Allah. Kita harus tetap sholat berjamaah di masjid. Kita hanya takut pada Allah Subhanahu Wa Taala. Aku jadi bingung gitu. Sebenarnya takut yang kayak gimana sih yang nggak dibolehin sama syariat gitu. Kalau kita buka kitab Tauhid, di situ kan dijelasin macam-macam rasa takut, macam-macam jenis takut gitu. Dan sebenarnya ini harus udah jadi pengetahuan umum karena kewajiban bagi setiap muslim adalah mempelajari tentang tauhid ya. Di sana dijelasin sedikitnya ada 4 macam jenis takut. Yang pertama itu takut sir, yaitu takut pada makhluk Allah sehingga membuat kita meminta atau berlindung pada makhluknya gitu. Contoh, misalnya ada pohon angker nih, terus kemudian kalau kita pengen lewat, kita tuh harus ngasih sajen atau enggak kita harus permisi, pang numpang gitu tuh. Nah itu nggak boleh, itu takut yang nggak diperbolehkan. Dan ada banyak banget tuh terjadi di masyarakat kan, karena wabah coronavirus ini sudah mulai menyebar. Mereka pada manggil dukun, minta pertolongan agar kota mereka atau enggak warga mereka itu enggak kena dari serangan coronavirus. Nah ini takutnya nggak boleh. Atau naruh sesajen di rumahnya biar keluarganya aman dari coronavirus, atau enggak ngelakuin amal atau zikir yang nggak pernah dicontohin sama Nabi. Nah takut yang kayak gini, takut yang membuat kita meminta atau berlindung pada selain Allah, itu adalah takut yang nggak diperbolehin. Yang kedua, takut pada manusia dalam bentuk maksiat. Contoh, kita kerja di suatu perusahaan, kemudian bos kita itu nyuruh kita untuk murtad. Nah itu kita nggak boleh takut sama bos kita. Atau bos kita nyuruh kita untuk ninggalin sholat 5 waktu. Atau bos kita nyuruh kita untuk buat laporan keuangan palsu. Nah ini kan dalam bentuk maksiat, dalam bentuk perbuatan yang zolim ya. Kita tuh nggak boleh takut sama bos kita. Kita harus nasihatin dia gitu. Kita harus ambil sikap. Kalau bisa kita keluar dari pekerjaan yang membuat kita malah memaksiati Allah. Kalau kita takut sama bos kita nurut ngikutin perintah yang dilakukan sama bosnya padahal itu adalah salah. Nah itu takut yang nggak diperbolehkan. Takut yang ketiga ini bagus, takut dalam beribadah pada Allah Subhanahu Wa Taala, karena takut ini itu akan meningkatkan ketakwaan kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh, ada maksiat depan kita dan kesempatan berbuat maksiat itu di depan mata kita tuh pengen banget buat maksiat. Terus tiba-tiba pada saat kita pengen buat maksiat, kita tuh ingat Allah, kita takut akan siksanya, kita takut Allah murka sama kita takut Allah nggak ridho sama kita. Akhirnya kita putusin untuk nggak maksiat, kita tinggalin maksiat itu dan akhirnya kita nggak jadi maksiat. Nah ini takut yang bagus dan harus dimiliki sama setiap muslim. Dan yang terakhir, yang keempat, namanya takut tobi'i, takut secara naluri, takut yang wajar, yang normal. Contoh, ketika ada singa, kita takut, kita lari gitu, atau kita sembunyi. Nah itu tobi'i, itu normal gitu. Takut dibunuh sama preman gitu, itu takut yang wajar. Nabi Musa aja itu takut dibunuh sama tentara-tentaranya Fir'aun, makanya Nabi Musa itu lari ke Madian kan. Atau enggak Rasulullah SAW sama Abu Bakar ketika pengen hijrah, mereka sembunyi lari ke Gua Sur gitu. Dan Rasulullah enggak bilang, kita tuh enggak takut sama mereka, kita tuh hanya takut pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi santuy aja, enggak gitu. Nah manusia itu punya takut tobi, takut secara naluri, dan itu nggak dosa karena ketakutan itu bukan dalam bentuk peribadatan. Maka kalau kita takut sama corona, kita nggak pengen keluar rumah, kita nggak pengen ke masjid, kita kalau kemana-mana pakai masker, sedia hand sanitizer, kemudian kita pakai desinfektan, itu bukan takut syirik, tapi takut karena waspada gitu. Yang nggak boleh adalah ketika wabah corona itu ada, kemudian kita manggil dukun untuk kita berlindung terhadap mantra-mantra dari dukun itu, atau kita naruh saja di rumah kita supaya keluarga kita aman, atau kita ngelakuin zikir atau enggak amalan-amalan yang nggak pernah dicontohin sama Rasulullah SAW. Itu yang nggak boleh, karena kita berlindung atau meminta pertolongan pada selain Allah. Itu takut yang nggak boleh. Untuk orang-orang yang masih bilang kita tuh harus tetap sholat di masjid, kita jangan takut sama virus corona, kita takut hanya pada Allah, virus corona itu adalah makhluk Allah gitu. Ya mereka keliru dalam menempatkan rasa takut gitu. Oh iya, ngomong-ngomong tentang rasa takut, Allah bilang sama kita bahwa orang-orang yang paling takut sama Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah para ulama. Allah sendiri bilang, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Orang-orang yang paling takut pada Allah Subhanahu Wa Taala di antara hamba-hambanya hanya para ulama. Jadi para ulama tuh nggak mungkin hianat, para ulama tuh nggak mungkin nggak amanah. Karena
Ini langsung janji dari Allah langsung gitu. Maka di sini aku pengen ngajak ke teman-teman semua, yuk kita bantu, kita support programnya para ulama, terutama di barisan bangun negeri. Ulama-ulama di situ udah ngumpul buat program gitu. Dan aku yakin para ulama tuh ketika dia buat program ngumpulin donasi itu bukan sekedar ngasih donasi kemudian pergi gitu, enggak. Pasti ada follow up-nya gitu. Enggak cuma ngasih kemudian selesai pergi gitu. Enggak. Mereka pasti punya program follow up, punya program lanjutan. Karena ulama tuh memikirkan tentang kebangkitan umat. Jadi ketika kita mensupport programnya ulama, maka secara nggak langsung kita mensupport satu langkah untuk membangkitkan umat. Jadi kita harus support program ulama, serius.